Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keberkahan-keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat tarawih kita, dan semua ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari kebaikan malam Lailatul Qadar, dan tidaklah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan kecuali dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini kita menyadari sebagai bulan keberkahan yang luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada bulan-bulan yang lainnya, sebagai bulan yang terbaik. Maka setiap muslim, setiap mukmin merasakan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dirasakan di bulan-bulan yang lainnya. Seperti ibadah puasa. Sebagian kita dengan mudahnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, sedangkan ketika mereka di luar bulan Ramadan, misalnya menjalankan puasa Daud, ini sesuatu yang sangat berat. Senin Kamis secara istiqamah tidak mudah, dan sedangkan puasa Daud itu adalah sehari puasa sehari tidak. Kalau terhitung di dalam 1 bulan maka separuhnya puasa Ramadan. Tapi itu pun tidak mudah bagi setiap kita atau masing-masing kita untuk menjalankannya. Salat malam, berapa banyak di antara kita yang berupaya untuk ingin salat malam di luar Ramadan, tapi dengan susah payahnya dia berniat tapi tidak mencapai atau tidak mendapatkan apa yang dia niatkan. Namun bagaimana kita ketika masuk bulan ini, begitu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, dimudahkan bagi kita untuk sholat berjamaah, dimudahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran, dimudahkan bagi kita untuk bersedekah, dimudahkan bagi kita untuk sholat malam, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang itulah di antara kemudahan yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب." Ketika memasuki malam pertama di bulan Ramadan, maka diikatlah para syaitan dan ditutuplah pintu neraka, tidak ada yang dibuka, dan dibukanya pintu surga dan tidak ada yang ditutup. Ini di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang menjalani ibadah Ramadan ini, kita akan merasakan betapa besarnya anugerah, betapa besarnya nikmat, betapa besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya di bulan yang penuh berkah ini. Berkah yang kita rasakan di dalam kehidupan dunia kita, dan juga keberkahan-keberkahan yang kita rasakan di dalam kehidupan akhirat, di dalam kehidupan keagamaan seorang hamba. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan banyak menyampaikan pesan kepada kita, banyak menyampaikan pelajaran berharga bagi kita semuanya, yang boleh kita katakan bahwa Ramadan ini adalah masa kita mengalami proses training atau sebuah bootcamp, yang dimana di dalam bootcamp atau training Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kemudahan-kemudahan di dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, untuk mengupgrade kita menjadi jauh lebih baik dan lebih baik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala maksud dari ibadah puasa ini, sebagaimana Allah sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kewajiban puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah menjadi yang lebih baik. Bertakwa itu adalah ketika kita semakin menyadari status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalani kehidupan ini dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap saat dan waktu selalu mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan
Ikhwah fillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa takwa itu tidak melihat tempat. Bahwa takwa itu bukan berarti bahwa seseorang itu dikatakan bertakwa ketika dia di masjid luar biasa sikap dan bagaimana perilakunya. Namun ketika di tempat kerja, di tempat dia menyikapi terkait dengan amanah yang diberikan kepadanya, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwa keadaan seorang itu dikatakan bertakwa adalah dimanapun dan apapun posisinya. Apakah dia sebagai atasan, ataukah dia sebagai bawahan, ataukah dia sebagai pejabat atau sebagai rakyat, semuanya dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di posisinya, kapanpun, dimanapun dia. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa ini memberikan pesan tersebut kepada kita. Bagaimana seorang hamba memiliki sifat muraqabah, memiliki sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah derajat tertinggi di dalam derajat keimanan, yaitu derajat ihsan. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kamu tidak sanggup pada tahapan itu, sadari, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasimu, senantiasa melihatmu. Yang menjadi PR besar bagi setiap individu, orang tua terhadap anaknya, bahkan negara terhadap pejabat-pejabatnya, ya, mereka itu mencari bagaimana teknik atau cara yang membuat seluruh anggota masyarakat ini, dari yang rakyat maupun yang pejabatnya, agar mereka taat hukum. Taat hukum baik dalam pengawasan CCTV ataupun taat hukum ketika tidak ada CCTV dan yang lainnya. Dan ini menjadi PR besar bagi negara ini. Namun bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar seorang hamba memiliki sifat muraqabah, bahwa beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika tidak sanggup kepada itu, yakini bahwa Allah selalu mengawasi dan melihat kita. Dan perasaan ini ketika ada pada diri seorang hamba, ya, itu di antara wasiat Luqman kepada anaknya. Di antara wasiat pertama sebelum memerintahkan, wahai anakku tegakkan salat, wahai anakku ajaklah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar. Yang pertama yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, andai kata ada sebuah batu kecil, sebuah biji kecil yang ada di sebuah batu, dan apakah itu ada di langit atau di bumi, semuanya pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha halus dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Ini menanamkan kepada kita, jika seorang muslim semakin tertanam di dalam dirinya sifat takwa, sebagaimana di hari-hari ini kita menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ketika di siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita menjaga itu semuanya. Kita mungkin memiliki peluang atau potensi untuk makan atau minum, ya, subhanallah, di bulan Ramadan pun ustadznya disediain minuman, ya, ini protap kayaknya, SOP. Ya, kalau anak tidak sengaja minum, luar biasa nih. Ya, bonus ya. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun ada kesempatan untuk makan ataupun untuk minum yang mungkin tidak dilihat oleh siapapun, seorang mukmin memilih untuk tidak mengkonsumsi, tidak melakukan itu semuanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menanam pada dirinya sikap bahwa walaupun adanya sebuah peluang untuk bisa kita nakal, untuk kita bisa berkhianat terhadap puasa kita, kita lebih memilih untuk meninggalkan kesempatan-kesempatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makan dan minum pada hakikatnya adalah sesuatu yang halal. Air mineral ini adalah halal di luar kita sedang puasa. Ya, nanti azan maghrib halal bagi kita. Namun saat ini kita tidak boleh mengkonsumsinya. Pada hakikatnya adalah sesuatu yang halal. Demikian pula makanan yang bisa kita konsumsi. Namun kita menghindarkan segala sesuatu yang halal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pesan kepada kita. Di antara cara agar kita memiliki sikap yang lebih baik, agar kita memiliki
pribadi yang jauh lebih baik di luar setelah Ramadan, setelah kita keluar dari bootcamp ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pesan bahwa yang halal saja bisa kamu tinggalkan karena Allah, bagaimana yang haram tidak bisa kamu tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Halal saja bisa kita tinggalkan. Makanan, minuman ini halal, tapi kita bisa jauhi, kita bisa tinggalkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan yang haram? Sedangkan kewajiban untuk meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa itu hanya wajib di bulan Ramadan. Tapi kewajiban untuk meninggalkan yang haram, kewajiban seumur hidup. Kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita untuk misalnya menjauhkan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari berucap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari bertindak dengan kedua tangan kita hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengambil hak orang, melakukan penipuan, kezaliman dan yang lain sebagainya, dan dari melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ini semuanya adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban seumur hidup kita. Bukan hanya berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Dan ini semuanya menjadi berat bagi kita di bulan Ramadan. Kita biasanya sebagian orang yang biasa temperamen, emosional. Ketika masuk Ramadan, tiba-tiba dia menjadi orang yang lebih penyabar. Ya, dia terpikir untuk jangan gampang-gampang emosi. Karena apa? Karena sedang puasa. Orang yang terbiasa untuk berbohong, tiba-tiba saja di bulan Ramadan, dia bisa menjaga dirinya untuk menjaga bohongnya supaya tidak keluar di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sedang puasa. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Padahal emosi atau marah atau berbohong adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Terlebih lagi, di antara pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa Ramadan yang kita jalani ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, semua apa yang Allah berikan, potensi yang ada pada diri kita ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat dunia ini selalu beriringan dengan ujian. Berbeda dengan nikmat di surga atau di akhirat. Nikmat di akhirat murni nikmat, tidak ada ujian di sana. Namun di dunia, apapun yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaan, profesi yang kita emban itu adalah nikmat dari Allah. Tapi di satu sisi adalah amanah. Ya, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat dari Allah. Namun di satu sisi juga adalah amanah. Jabatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi adalah amanah. Demikian pula dengan pasangan hidup kita, demikian pula dengan anak-anak kita, mereka adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di sisi lain itu adalah amanah. Yang setiap nikmat ini, setiap amanah pasti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dihisab, pasti ditanyakan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, dan sungguh pasti kalian nanti akan ditanya oleh Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW menyebutkan hatal ma'il barid, walaupun air dingin yang kamu minum itu adalah nikmat yang akan dihisab dan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, jika seorang mukmin dengan ketika dia hidup di dunia, dia mencoba menjaga semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini dengan baik dan benar, bahwa semua amanah ini, amanah panca indera yang Allah berikan, anggota tubuh yang Allah berikan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan dengan apa yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat dosa dan maksiat, maka itu adalah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Jika kamu kufur, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Nah, saudaraku fillah, semua nikmat yang Allah berikan, ketika kita mensyukurinya, pasti dilanggengkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia terlebih lagi adalah di kehidupan akhirat. Namun sebaliknya, setiap nikmat yang kita pakai untuk berbuat maksiat, maka itu adalah sebagai bentuk kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Dan pernah ada seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah
terkait dengan susahnya dia untuk taubat dari dosa yang dia lakukan. Dia mengatakan, betapa saya susahnya untuk taubat. Bisakah engkau memberikan kepadaku suatu nasihat yang melecut hatiku sehingga aku bisa waspada dan berhati-hati terhadap maksiat yang ingin aku lakukan. Maka kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, mudah. Ada cara yang bisa kamu lakukan. Ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan kepadamu. Ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Yang diantaranya adalah beliau menyampaikan bahwa jika kamu ingin berbuat maksiat, maka satu pesan saya, tolong jangan pernah kamu memakai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tertegun dengan nasihat itu, dia mengatakan, wahai Ibrahim, bukankah semua yang ada pada diri kita adalah nikmat dari Allah? Termasuk waktu yang ada pada diri kita, waktu yang kita nikmati, energi dan tenaga yang ada pada diri kita, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbuat maksiat dengan nikmat selain nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Ibrahim bin Adham, apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Nikmat yang Allah berikan kepadamu, namun maksiat yang kamu hantarkan kepadanya. Allah turunkan, Allah kucurkan rahmat dan nikmat dan kasih sayangnya kepadamu. Terus tidak ada putusnya setiap hembusan nafasmu, setiap detik yang kamu jalani. Namun ternyata yang kamu naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat dan dosa. Di mana rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini diantara hikmah bacaan doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yaitu ketika kita membaca di dalam Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Aku mengakui kepadamu ya Allah atas nikmatmu atasku, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Aku mengakui nikmatmu atasku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini menunjukkan ketidakpantasan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah, betapa besar nikmat yang kau berikan kepadaku. Betapa luar biasanya kucuran rahmat dan kasih sayangmu. Bahkan dalam kondisi aku berbuat maksiat dan dosa sekalipun ya Allah, engkau tidak serta-merta menurunkan azab dan murkamu. Bahkan engkau memberikan penundaan, engkau memberikan pemaafan, engkau memberikan maaf dan menutupi aib-aib dan kekurangan-kekuranganku ya Allah. Ini Allah berikan kepada seorang hamba. Bagaimana dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia menaikkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap panca indera ini yang merupakan nikmat pasti ditanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam firman-Nya di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan ini akan ditanya, pendengaran akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya apa yang dia lakukan, untuk apa nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah di dalam ketaatan atau di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan lebih tegas lagi di dalam surat Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami bungkam mulut-mulut mereka, mulut-mulut yang pandai berdalih, mulut-mulut yang pandai beralasan, mulut-mulut yang lihai menyampaikan pledoi. Semua ini dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dunia, di pengadilan dunia, mungkin kita bisa menolak segala bukti yang dibawakan oleh jaksa penuntut terhadap kita. Mungkin dengan gampangnya kita berkelit, menolak semua tuduhan-tuduhan itu, walaupun sangat jelas rekaman chatnya, sangat jelas rekaman suaranya, dan yang lain sebagainya. Itu pun betapa banyak para terdakwa mereka mencoba berkelit dari semua bukti-bukti yang ada. Namun bagaimana nanti pada yaumul hisab? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam salah satu riwayat yang sahih, sekali waktu beliau tertawa dan mengatakan, kalian tahu kenapa saya tertawa? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, saya tertawa karena melihat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah seorang yang dihisab nanti pada yaumul qiyamah. Ketika dia dihisab oleh Allah,
dimunculkan semua rekaman kehidupan yang pernah dia jalani. Semuanya begitu nyata bagi dia. Ya, bagi orang tersebut ditunjukkan perjalanan hidupnya, setiap lembaran hari-hari kehidupannya dan setiap catatan di setiap hari-hari tersebut, semua perbuatannya sangat detail terekam dan terrecord dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di sana dikeluarkan catatan amal. Dikeluarkannya catatan amal yang membuat orang itu terheran dan terkejut. Ternyata bukan hanya setiap kalimat dan kata, bahkan setiap suku kata pun terekam di dalam catatan itu. Sehingga seseorang ketika dihisab membaca catatan itu, dia mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang tidak menyisakan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, semuanya terekam dengan baik, semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap suku kata yang keluar semuanya diawasi oleh malaikat yang menyaksikan dan mencatat. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka orang itu pun ketika ditunjukkan semua rekaman kehidupannya, semua catatan amal yang dia perbuat, tidak cukup sampai di sana, dihadirkan saksi-saksi para malaikat yang menyaksikan apa yang kita perbuat setiap saat dan waktu. Yang kita tidur, malaikat-malaikat ini tidak tidur. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kashafna 'anka ghitha'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang kami singkap semua penutup yang ada pada mata-mata kalian, sehingga kalian akan sangat tajam penglihatan kalian. Yang sekarang ini kita tidak melihat malaikat yang hadir, yang menyaksikan perbuatan kita, yang mencatat apa yang kita perbuat. Maka pada hari itu semua disingkap oleh Allah sehingga kita melihat semua saksi-saksi tersebut. Ternyata begitu banyak saksi yang menyaksikan semua perbuatan kita, baik ketika kita sendirian maupun ketika di tempat yang ramai. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu orang ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah munculkan saksi-saksinya, orang itu berkata, ya Allah, saksi-saksi ini adalah saksi-saksimu. Saya tidak terima dengan saksi-saksimu ya Allah. Saya hanya mau mengakui jika saksinya dariku sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya ikuti. Maka Allah tegaskan, fal yauma nakhtimu ala afwahihim. Dibungkamlah mulutnya. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Lebih tegas lagi Allah berfirman di surat Fussilat ayat 19 dan 20, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah nanti pada suatu hari semua musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir dan para pelaku maksiat dan dosa itu dikumpulkan di dalam api neraka, dan mereka semuanya dikumpulkan di tempat yang sama. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka dihadirkan di depan api neraka, di saat itulah maka menjadi saksi melawan mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Semua anggota tubuh ini akhirnya pun berbicara. Tangan berbicara, kaki mengaminkan, mengiyakan, kulit pun berbicara. Maka setelah dia menceritakan semua apa yang dia perbuat di kehidupan dunia, Allah buka lagi mulut ini. Dibuka lagi oleh Allah. Di saat itulah mereka mengatakan kepada anggota tubuhnya sendiri, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dia berkata kepada kulit-kulitnya sendiri, kenapa kalian bersaksi melawan kita? Kenapa kamu menjadi saksi yang memberatkan? Tahu tidak resikonya? Konsekuensinya adalah kita bareng-bareng dilemparkan ke dalam api neraka. Qalu, maka anggota tubuh ini pun berucap, menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Maka anggota tubuh ini mengatakan bahwa Allah telah membuat kami berbicara. Dialah yang bisa membuat segala sesuatu bisa berbicara. Dialah yang pertama kali menciptakan kalian dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita bahwa setiap nikmat adalah ujian yang akan dihisab, yang akan diaudit, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketika kita puasa bukan hanya sekedar puasa dari makan dan minum, tapi puasa mata kita, puasa telinga kita, puasa lisan kita, puasa tangan dan kaki kita, puasa seluruh anggota tubuh kita. Dan puasa ini dari yang haram bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi berlanjut selama kita hidup.
Dan Nabi SAW pernah mengingatkan kepada salah seorang sahabatnya. Setelah Nabi SAW menjelaskan kepadanya tentang pintu-pintu kebaikan, tentang keutamaan Islam, keutamaan puasa, keutamaan salat sebagai tiang agama, keutamaan jihad sebagai puncaknya Islam, dan seterusnya. Setelah menjelaskan itu semuanya, Nabi SAW bersabda, "Hal adulluka ala malaki dzalika kullihi ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, maukah kamu saya tunjukkan inti dari semua ajaran yang telah aku ajarkan dari awal sampai akhir tentang pintu kebaikan ini semuanya? Maka Mu'adz pun mengatakan, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada lisannya dan mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga ini. Sambil menunjuk kepada lisannya, jaga lidahmu. Maka Mu'adz terkaget ketika Nabi mengatakan inti dari ajaran Nabi SAW adalah menjaga lisan. Kemudian dia bertanya, hal wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah? Apakah kita bakal dihisab oleh Allah karena apa yang kita ucapkan? Karena seringkali kita tidak pernah menghitung apa yang kita ucapkan. Mungkin tadi subuh sebelum sahur kita berbuat kebaikan, kita makan sahur, kita sholat di masjid, kita zikir pagi, kita mungkin bersedekah, kita mungkin berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya, kita masih ingat di dalam memori kita. Namun siapa yang di antara kita yang masih ingat dosa apa yang diucapkan oleh lisannya sejak dia bangun tidur sampai sekarang? Sejak dia sahur sampai jam segini, siapa saja yang telah disakiti dengan lisannya? Ghibah, siapa yang telah dia gunjing dengan lisannya? Siapa yang mungkin dia berbohong dan memfitnah, mengadu domba, dan banyak lagi dosa-dosa lisan. Yang ini seringkali tidak kita hitung, tidak kita anggap dari bagian amal kita. Sebagaimana Mu'adz yang dia bertanya, apakah kita akan diazab ya Rasulullah karena apa yang kita ucapkan? Maka Nabi SAW mengingatkan, hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia nanti dibakar di api neraka, dibakar wajah mereka adalah karena hasil panen lisan-lisan mereka, hasil apa yang dia ucapkan. Maka jangan heran jika sampai Nabi SAW memberikan garansi pasti masuk surga. Garansi pasti masuk surga. Bagi siapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdhaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mau menjamin untukku, dia menjaga apa yang di antara kedua bibirnya dan menjaga apa yang di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, saya jamin surga, kata Nabi SAW. Jaminan dari Rasulullah SAW. Jika bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan, pasti surga, kata Rasulullah SAW. Namun ikhwafillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita, terutama orang-orang yang merasa dirinya saleh, merasa dirinya baik, seringkali perasaan yang ada di dirinya ini membuat dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga apa yang ada pada dirinya membuat dia bisa menahan diri dari segala sesuatu yang mungkin diharamkan. Kalau disajikan kepadanya, Pak, ayo makan babi, nggak bakal mau dia. Ayo minum khamar, tidak akan mau dia. Ayo pukul si fulan, atau mengambil harta si fulan, atau misalnya berbuat zina, mungkin dia menolak semua itu. Namun seringkali berapa banyak orang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang kita segani dan kita hormati, kita sangat kagum dengan kesolehan dan ketakwaan dan ilmunya, namun dia telah menyembelih yang hidup dengan yang mati dengan lidahnya. Dia menyembelih yang hidup dan mati dengan lisannya. Dia membicarakan aib sana, membicarakan buruknya aib sini. Bahkan tidak cukup yang hidup, yang mati sekalipun dia bongkar, dia ceritakan aib dan keburukannya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini akan membuat orang yang berbuat atau bersikap seperti ini menjadi orang yang bangkrut dan rugi. Pernah ada seseorang bertanya kepada Nabi, menceritakan tentang dua orang wanita. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, kana tasumun nahar wa taqumul lail. Orang ini selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Selain sholat tarawih, sholat wajib, juga sholat sunnah, tahajud. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Namun sayangnya ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sering membuat tetangganya gerah dengan sikap-sikap ucapan-ucapannya. Nabi SAW menjawab tentang pertanyaan orang ini, tentang wanita itu,
la khaira fiha wa hiya finnar. Wanita itu tidak ada baiknya dan dia di neraka. Tidak ada baiknya, padahal ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, namun menyakiti orang lain dengan lisannya, tidak ada kebaikan bagi dirinya, dia di neraka. Sebaliknya disebutkan ada seorang wanita yang puasanya puasa Ramadan saja, sholatnya 5 waktu saja, tidak banyak sholat sunnahnya, bersedekah dengan hal-hal yang remeh, ya, cuman dengan ekstra masakan, ekstra kuah yang dia masak lebih, itu saja sedekahnya. Namun dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana statusnya? Nabi SAW mengatakan hiya fil jannah, wanita itu di surga. Ibadah yang sederhana, tapi dengan menjaga lisan akan menjaga orang tersebut. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, sekali waktu beliau menyampaikan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang orang-orang yang bangkrut itu? Nabi SAW bertanya, siapakah orang bangkrut? Sebagian sahabat mengatakan al-muflisu man la dinara lahu wala mata'a ya Rasulullah. Orang bangkrut itu adalah orang yang modalnya habis dan kemudian barang dagangannya habis. Barang dagangannya habis, modalnya juga habis. Itu orang bangkrut, kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan al-muflisu min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang yang datang menghadap pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa Ramadan, pahala zakat, walakin qad qadhafa hadha wa syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Namun sayangnya ketika di dunia dia pernah menuduh si fulan dengan tuduhan berzina, dia pernah menghinakan si fulan dengan cemoohan dan ledekannya. Dia pernah memakan harta si fulan dengan tidak benar. Dia pernah memukul si fulan. Dia pernah menumpahkan darah si fulan. Banyak korban-korbannya di kehidupan. Dia melecehkan, merendahkan banyak orang dengan kezaliman dan kejahatannya ketika dia hidup di dunia. Maka nanti pada yaumul qiyamah, korban-korban itu datang menghadap Allah minta keadilan. Minta keadilan kepada Allah, ya Allah, saya korbannya. Saya minta keadilanmu ya Allah. Saya minta agar ditegakkan keadilanmu di hari yang tidak akan ada kezaliman pada hari itu. Fa innahu la zulmal yaum. Hari ini tidak ada kezaliman. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Dia harus membayar fayu'khadhu hadza min hasanatihi wa fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dia harus membayar dengan membayar orang-orang tersebut dengan kebaikan-kebaikannya. Maka orang ini dibayar dengan pahala sholat, orang itu dibayar dengan pahala puasa, orang ini dibayar dengan pahala zakat. Terus demikian. Hatta faniyat ma indahu walam yantahi aw walam yuqda ma kana alaihi. Sampai semua pahala ibadah yang telah dia lakukan habis. Namun ternyata korban-korbannya masih berdatangan. Korban-korban semasa dia hidup datang menuntut kepada orang ini. Fayu'khadhu hadha min sayyi'atihim fayutrahu ala hadha. Maka akibatnya kata Nabi SAW, orang itu, para penuntut ini diambil sebagian dari dosanya, dipikulkan kepada yang tertuntut, yang terdakwa. Akhirnya apa? Thumma yutrahu finnar. Maka orang itu pun kebaikannya sudah habis, malah disisakan menanggung dosa orang lain karena kezaliman yang pernah dia lakukan, maka dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Jangan sampai kita menjadi orang bangkrut. Jangan sampai kita mengira bahwa setiap harinya kita bersusah payah, berjerih payah dengan luar biasa, menahan lapar, menahan haus dan dahaga, menahan syahwat kita. Ini semuanya kita lakukan, kita mengira kita sedang mengumpulkan kebaikan-kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kita tidak berhenti dari kezaliman yang kita lakukan. Yang akibatnya semua korban-korban kehidupan itu nantinya akan menuntut kita. Dan apa yang diambil dari kita? Semua pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Dan ingat saudaraku fillah, bahwa setiap orang yang berpuasa pasti ada saatnya berbuka. Ya, tidak mungkin orang berpuasa tidak ada saatnya yang berbuka. Dan Nabi SAW menyampaikan, lis-saimi farhatani yafrahuhuma, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dengannya dia berbahagia. Bahagia ketika dia buka puasa dan bahagia ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Sebagaimana tiap hari di tiap hari bulan Ramadan kita bahagia ketika menghadapi buka puasa kita, demikian pula orang yang puasa di dalam kehidupannya.
menahan panca inderanya dari yang haram, ada saatnya nanti dia buka puasa. Kapan itu? Ketika dia balik pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyampaikan, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan orang itu. Barang siapa yang enggan berjumpa Allah, Allah pun tidak ingin berjumpa dengan orang tersebut. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah setiap kita takut akan kematian? Apa maksud dari hadis ini?" Nabi SAW menyampaikan bahwa setiap orang mukmin di akhir kehidupan dunianya, Allah tunjukkan bakal kebaikan yang bakal dia rasakan setelah menyelesaikan kehidupan dunia. Ditunjukkan surga, ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu membuat dia semakin termotivasi untuk cepat ingin mati, ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih dia sukai melebihi mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, orang yang enggan berjumpa Allah, orang-orang fasik dan orang-orang kafir, akan ditunjukkan kepadanya apa yang akan menjadi bakal azab dan murkanya Allah yang akan dia rasakan. Maka dia enggan untuk menghadapi kenyataan itu, maka dia tidak ingin berjumpa Allah, maka Allah pun tidak ingin berjumpa orang tersebut. Dan betapa indahnya kesempatan besar seorang mukmin yang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sang kekasihnya, yang dia setiap saat dan waktu 24 jam di dalam kehidupannya, setiap harinya dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karenanya, dia menjalankan salat, menjalankan puasa, menjalankan semua ibadah ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang tersebut. Ini yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat besar di dalam kehidupan, bukan hanya di bulan Ramadan, dan mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai di sini ikhwah fillah, masih ada sisa waktu yang bisa jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan atau yang lainnya. Silahkan. Barakallahu fikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, terkait dengan tadabbur Quran. Iya. Kan mengatakan satu ayat tadabbur satu ayat lebih baik daripada menghatamkan Quran. Itu maksudnya apa? Iya. Mentadaburi satu ayat lebih baik ketimbang menghatamkan Al-Quran atau menghabiskan satu juz dari Al-Quran. Memang benar, karena mentadaburi satu ayat itu akan memberikan kepada kita pesan yang seringkali, bahkan tidak sedikit dari kita, ketika kita mentadaburi satu ayat akan merubah kehidupan seseorang, akan merubah kehidupan yang dijalani oleh seseorang, karena dia mentadaburi satu ayat dari Al-Quran. Contoh misalnya, ketika kita membaca Al-Quran, misalnya di antara firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah, ya, ayat 21, Allah berfirman, "Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah para pelaku-pelaku dosa itu dia mengira bahwa kami akan membuat hidup mereka sama seperti hidupnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hidupnya sama dan matinya sama? Sangat buruk ketetapan dan ketentuan aturan yang mereka buat, ya, sangat buruk standar yang mereka bikin, ya. Tidak akan mungkin sama orang yang beriman dan yang beramal soleh dengan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan maksiat dan dosa. Sebagaimana hidupnya tidak sama, maka demikian pula matinya tidak akan sama. Yang satu hidup di dalam kebaikan, dia hidup di dalam ketaatan kepada Allah, mengangkat dirinya dari syahwat dan hawa nafsu. Dia jelas misi hidupnya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka fokusnya adalah mencari ridhanya Allah di dalam kehidupan. Yang satu imamnya, petunjuknya, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Apa yang menurut hawa nafsunya baik, maka dia lakukan. Yang menurut hawa nafsunya tidak sesuai dan tidak benar, maka dia akan lawan dan dia akan tolak. Sebagaimana hidupnya dua jenis manusia ini tidak sama, demikian pula matinya tidak akan sama. Yang satu hidup karena dia hidupnya dalam gelimang dosa dan maksiat dan dalam gelimang hawa nafsu dan syahwat, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan yang satu dengan iman dan amal solehnya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini sekedar contoh saja, sehingga tidak sedikit dari orang-orang saleh terdahulu, mereka sholat hanya satu surat, hanya satu ayat yang dibaca, hanya satu ayat yang dibaca. Contohnya adalah Abu Darda radhiyallahu an,
pernah membaca ayat ini? Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dia baca satu ayat ini diulang-ulang sampai menjelang subuh. Ya, di dalam salat malamnya. Itu untuk memantapkan dirinya bahwa jika kamu hidup seperti orang beriman, sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, maka kamu harus memiliki jiwa yang optimis bahwa hidupmu akan selalu dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan matimu adalah mati yang baik. Dan sebaliknya, demikian pula dengan sebaliknya. Ini bagaimana buah dari tadabbur satu ayat bisa merubah kehidupan seseorang 180 derajat. Berbeda dengan orang yang hanya mengejar target menghatamkan Al-Quran. Ya, dia targetnya hatam Quran, tapi dia tidak memanfaatkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab pedoman hidup. Maka dia membaca larangan untuk berzina, dia doyan zina. Baca larangan untuk riba, dia doyan riba. Baca larangan untuk mencuri, dia malah doyannya mencuri. Misalnya, ya, bagaimana dia mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran yang dia hanya sekedar mengejar target dari menghatamkannya, tapi tidak ada keinginan untuk memahami dan mempraktekkan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, barakallahu fiik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sekelumit, secuil dari sebagian besar, masih banyak lagi bagian besar dari buah-buah dan pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari bulan Ramadan. Jika kita melihat bagaimana pesan yang besar ini, kemudian kita mungkin bertanya, apa tujuannya? Apa tujuannya setelah Allah jelas bahwa supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Setelah bertakwa terus ngapain? Setelah bertakwa, sebagaimana Allah janjikan bahwa dalam banyak ayat Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapinya. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak diduga-duganya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang akan mencukupinya, dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Lebih dari itu semuanya, lebih dahsyat dari semua kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu mengejar ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Di sini menunjukkan kepada kita surga itu telah disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa, disiapkan, ditunggu, dan kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Di sini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah puasa itu disyariatkan oleh Allah agar memantaskan diri kita untuk mendapatkan anugerah itu, agar memantaskan diri kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya. Semoga itu yang Allah berikan kepada kita, ampunannya dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.